Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirabana dengan NIM 22073105, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, mata kuliah Motor Diesel dengan dosen pengampu Bapak Arif Darmon, SPD MPDT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul katup delivery atau delivery valve. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam PowerPoint-nya. Pada poin pertama itu pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat 4 bagian. Bagian pertama itu latar belakang. Salah satu inovasi terbaru dalam katup delivery pada diesel adalah pengembangan katup yang dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Ini termasuk desain katup yang lebih presisi untuk pengendalian aliran bahan bakar yang lebih baik, serta penggunaan material yang lebih tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi yang terkait dengan pembakaran diesel. Selain itu, beberapa katup diesel terbaru juga dilengkapi dengan sistem injeksi bahan bakar yang canggih untuk meningkatkan kinerja mesin dan mengurangi konsumsi bahan bakar secara keseluruhan. Bagian kedua itu rumusan masalah. Yang pertama, mahasiswa belum mampu memahami sejarah katup delivery pada motor diesel. Yang kedua, mahasiswa belum mampu memahami konsep dasar dari katup delivery pada motor diesel. Yang ketiga, mahasiswa belum mampu memahami fungsi dari katup delivery pada motor diesel. Yang keempat, mahasiswa belum mampu memahami cara kerja dari katup delivery pada motor diesel. Yang kelima, mahasiswa belum mampu mengetahui jenis-jenis katup delivery pada motor diesel. Dan yang terakhir, mahasiswa belum mampu mengetahui di mana letak katup delivery pada motor diesel. Selanjutnya, bagian kedua yaitu tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah katup delivery motor diesel. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari katup delivery pada motor diesel. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fungsi dari katup delivery pada motor diesel. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami cara kerja dari katup delivery pada motor diesel. Yang kelima, agar mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis katup delivery pada motor diesel. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami mengetahui di mana letak katup delivery pada motor diesel. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu manfaat. Yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini kami memahami sejarah katup delivery pada motor diesel. Yang kedua, setelah mengikuti perkuliahan ini kami bisa memahami konsep dasar katup delivery pada motor diesel. Yang ketiga, setelah mengikuti perkuliahan ini kami bisa memahami fungsi katup delivery pada motor diesel. Yang keempat, setelah mengikuti perkuliahan ini kami bisa memahami cara kerja katup delivery pada motor diesel. Yang kelima, setelah mengikuti perkuliahan ini kami bisa mengetahui jenis-jenis katup delivery pada motor diesel. Dan yang keenam, setelah mengikuti perkuliahan ini kami bisa mengetahui tata letak dari katup delivery pada motor diesel. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu pembahasan. Pada pembahasan terdapat 6 bagian. Bagian pertama itu sejarah. Rudolf Diesel dengan nama lengkap Rudolf Christian Karl Diesel lahir pada tanggal 18 Maret 1858 di Paris. Sejak saat itu, motor diesel telah mengalami banyak perkembangan. Pada tahun 1910, motor diesel mulai digunakan untuk kapal laut dan kapal selam. Kemudian motor diesel juga digunakan untuk lokomotif, truk, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Saat ini motor diesel banyak digunakan di berbagai industri termasuk transportasi, konstruksi, dan pertanian. Motor diesel terkenal dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi dan daya tahannya yang kuat. Selanjutnya bagian kedua, yaitu konsep dasar.
Katup delivery adalah suatu komponen dalam sistem mesin pembakaran dalam kendaraan bermotor yang memiliki peran penting dalam mengatur aliran bahan bakar ke dalam ruang bakar silinder. Fungsi utama dari katup delivery adalah untuk mengontrol dan mengatur waktu penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar sehingga sesuai dengan siklus pembakaran mesin. Pada mesin pembakaran dalam, proses pembakaran terjadi dalam ruang bakar silinder. Katup delivery membantu mengontrol momen tepat ketika bahan bakar disemprot ke dalam ruang bakar untuk menciptakan campuran yang optimal dengan udara. Ini memiliki dampak langsung pada efisiensi pembakaran, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. Katup delivery bekerja dengan katup hisap atau intake valve dan katup buang exhaust valve dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk mengatur masuknya udara dan bahan bakar serta pembuangan gas hasil pembakaran. Semua ini membantu menciptakan siklus pembakaran yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan mesin. Konsep dasar katup delivery melibatkan pemilihan waktu yang tepat untuk membuka dan menutup katup tersebut yang tergantung pada posisi force angle dan siklus mesin. Sistem pengaturan ini biasanya terkait dengan mekanisme distribusi yang dikendalikan oleh force angle atau mekanisme lainnya seperti camshaft dan timing belt. Dengan pengaturan yang tepat dari katup delivery, mesin dapat bekerja secara efisien, mengoptimalkan pembakaran, dan memberikan kinerja yang baik dalam hal tenaga, efisiensi bahan bakar, serta emisi. Selanjutnya bagian ketiga itu fungsi. Yang pertama, fungsinya itu membantu memompa bahan bakar. Fungsi utama katup delivery untuk memompa bahan bakar agar bekerja secara optimal. Setelah mesin diinjeksi, tekanan yang ada pada bahan bakar ke injektor perlu untuk dihentikan. Pompa injeksi diesel ini memiliki katup tekanan yang dapat mengatur ritme tekanan. Fungsi yang kedua itu untuk mengatur aliran bahan bakar. Selanjutnya, katup delivery berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik dari bahan bakar. Komponen kendaraan yang satu ini juga memiliki fungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar. Selanjutnya, bagian keempat. Delivery valve pada pompa injeksi menjamin bahwa injektor akan menutup dengan cepat pada saat injeksi. Injektor harus menutup dengan cepat untuk mencegah bahan bakar yang menetes dapat menyebabkan pembakaran awal. Dalam kurung press ignition. Selama siklus pembakaran berikutnya, yang A, pada awal penginjeksian, maka katup delivery posisi terangkat dari dudukan dengan adanya tekanan dari bahan bakar yang dipompa keluar dari pompa plunyer. Ini memungkinkan bahan bakar dengan tekanan dialirkan ke nozzle injeksi. Yang cara kerja yang kedua itu yang B, bila pompa plunyer memompa bahan bakar sesuai siklus tekanannya turun, menyebabkan katup delivery tertekan ke bawah oleh adanya pegas. Relief valve akan menutup saluran bahan bakar yang ada pada relief valve turun kembali ke dalam katup delivery dari saat relief valve menutup saluran bahan bakar sampai berakhirnya kerja langka. Hal ini menjamin menurunnya tekanan secara tiba-tiba yang disebabkan oleh ekspansi dari ruang di atas katup delivery dan rendahnya nozzle injeksi untuk menutup pengunci. Selanjutnya bagian kelima, yaitu jenis-jenis. Yang pertama, katup injeksi bahan bakar, dalam kurung fuel injection valve. Katup injeksi langsung atau direct injection valve membuka dan menutup untuk menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke dalam ruang bakar. Biasanya pada tekanan tinggi, memungkinkan bahan bakar disemprot ke dalam ruang bakar melalui saluran pembakaran yang terhubung dalam ruang bakar. Yang kedua itu katup regulasi tekanan, dalam kurung pressure
regulation valve. Katup regulasi tekanan bahan bakar, fuel pressure regulation valve, mengontrol tekanan bahan bakar yang akan disemprotkan ke dalam ruang bakar. Katup regulasi udara, air pressure regulation valve, mengatur tekanan udara yang mempengaruhi pembakaran dan kinerja mesin. Selanjutnya bagian ke-6 itu tata letak. Katup delivery yang dipasangkan pada distributive head pada bagian atas pompa injeksi tipe distributor atau rumah pompa pada pompa injeksi tipe inline serta penahan katup dan pegas seperti jarum nozzle pada dudukan delivery valve dengan pengiriman pada tingkat presisi yang tinggi. Baiklah, sekian penyampaian materi saya. Apabila ada penyampaian salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.